السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعدهم يؤمنون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahrizal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kepada beliau dapat pahala dan kepada kita semuanya mendengarkan juga dapat pahala. Sekalipun tadi suaranya kayaknya agak terputus-putus gitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon ada perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk menyampaikan kata sambutan singkat. Mungkin diwakili oleh Pak Ustaz Masnib nih. Ada tidak Pak Ustaz Masnib nih? Monggo Pak Ustaz Masnib silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz Masnib. Pak Ustaz Masnib monggo silahkan menyampaikan kata sambutan. Wah, baik, kalau tidak ada tanggapan mohon Pak Yakub aja mewakili Pak Yakub. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Al-Ustaz Dr. Muhammad SHMEd ya, yang pada malam hari ini hadir ya untuk memberikan hikmah, uraian hikmah kepada jamaah pengajian warga Muhammadiyah Kabupaten Kutai Timur. Ya tentu ya
tidak lepas daripada keluangan dan kesediaan beliau untuk bisa meluangkan waktu pada malam hari ini. Ya, sedikit kajian kita akan mengarah kepada pemahaman kita ya tentang bagaimana memahami salah satu situasi, aliran atau aspek ya daripada sistem perpolitikan kita. Yang saya hormati unsur pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kutai Timur yang hadir pada malam hari ini, Bapak Al-Ustadz Masnif Safwan, ya, Majelis Tabligh, seluruh pimpinan Ortom ya pada malam hari ini yang hadir, baik di Zoom maupun di siaran langsung Facebook yang disiarkan di Masjid Air Fakhruddin. Baik, kami yang pertama ya mengapresiasi yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya atas kesediaan Ustadz Muhammad yang pada malam hari ini bersilaturahmi dengan warga Muhammadiyah Kabupaten Kutai Timur secara daring. Dari tema yang dibawakan ya, apakah dari Pak Subhan atau dari beliau sendiri, saya melihat ada istilah oligarki politik dalam perspektif Islam. Artinya di sini ya kita memahami bagaimana salah satu aliran atau kondisi ya, karena kondisi itu bisa menjadi sebuah aliran dalam perpolitikan yang berlaku, yang berjalan, maka tapi belum tentu dengan kondisi saat ini, bisa jadi pada masa lampau atau bagian daripada sistem keilmuan yang bisa dikupas ya daripada kepemimpinan atau perpolitikan yang ada. Oligarki sendiri itu kan secara etimologi itu bisa kita artikan sebuah kekuasaan yang dikuasai atau diduduki oleh segelintir orang. Apakah berdasarkan klan, keluarga, atau berdasarkan kekayaan, atau juga ada fasisme daripada sebuah militer. Ya. Jadi dari tiga kriteria itu ya bisa jadi dinasti, bisa jadi di situ ada semacam koronisme di mana orang yang memiliki kekayaan bisa memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kekuasaan. Bisa juga hamanisme, yaitu di mana orang-orang, para elit yang merupakan bagian daripada alat-alat negara bisa menguasai sebuah negara. Ini semua dalam konsep dan teori tentunya nanti akan dipandang perspektifnya secara Islam ya. Karena oleh sebab itu saya mencoba mengaitkan dari sisi istilah koronisme, hamanisme, ya, balamisme, karena dalam konsep negara ini ada juga negara itu di mana para tokoh agama, para robi misalnya itu lebih berkuasa daripada hasil pemilu, dan ada di negara tertentu yang menerapkan sistem ini. Artinya orang-orang yang mewakili daripada perwakilan ruang spiritual itu bisa mempeto daripada hasil pemilihan yang dilakukan. Baik, saya kira mungkin dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kutai Timur, saya mohon maaf ya, mungkin dari sisi pengalaman, keilmuan juga tidak begitu banyak, dan juga yang termuda di unsur PDM yang kebetulan hadir pada malam hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita sama-sama untuk mendengarkan kajian yang memang dari sisi apapun Islam itu bisa membahas, dari urusan bangun tidur sampai tidur kembali, dari urusan yang kamar mandi sampai urusan ruang publik, itu ada semua hal-hal yang bisa dijadikan teladan dari falsafah keislaman itu sendiri. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Yakub yang telah mengantarkan. Saya pikir nanti saya tidak perlu mengantarkan lagi karena sudah disinggung oleh Ustadz Yakub. Pada kesempatan ini mungkin saya hanya memperkenalkan dulu ya siapa narasumber yang pada malam hari ini akan mengisi bahan diskusi kita. Perlu kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad bahwa kita biasanya itu berakhir maksimal jam 10, dan kami berharap ya bisa kurang bisa lebih nggak ada masalah Pak. Cuman harapan kami nanti ada lebih membuka ruang kepada tema diskusi. Jadi waktu misalnya kami kasih sekitar 30 atau sekitar 35 menit lah, atau serah saja lah 40, maksimal 40 menit. Selebihnya kita mudah-mudahan bisa berdiskusi, memperbincangkan persoalan yang kita bahas.
Dan malam hari ini yang akan mengasih materi sebagaimana saya katakan tadi adalah beliau Dr. Andes, Dr. Muhammad bin Muhammad Ramli, sarjana hukum, kemudian Master of Education. Dr. Andesnya itu diselesaikan di UIN Antasari Banjarmasin, dulu masih bersama IAIN tahun 1993. Kemudian sarjana hukumnya di Ibnu Khaldun University di Jakarta di 2012. Kemudian Mic-nya Ustadz Subhan masih tertutup itu, jadi nggak bisa kedengaran sejak tadi. halo, oh baik, oke. Saya ulangi ya. Kedengaran gak ini? Sudah. Oke. Silakan. Saya ulangi, beliau Dr. Andus itu menyelesaikan pendidikan di IAIN Antasari Banjarmasin atau UIN tahun 1993. Terus sarjana hukum beliau selesaikan di Ibnu Khaldun University Jakarta tahun 2012. Kemudian Master of Education ilmu manajemen pendidikan di University Malaya Kuala Lumpur Malaysia tahun 2000 dan Doktor Manajemen Pendidikan Doktor Manajemen SDM ya di Universitas Negeri Jakarta di tahun 2017. Beliau ini sebenarnya punya istri asli orang Tenggarong ya. Tepatnya itu di mana Tenggarongnya Ustaz ya? Di Muara Komam ya kalau saya. Jadi anak beliau bahkan ada salah seorang anak yang kedua itu lahirnya di Tenggarong. Kemudian jabatan saat ini beliau adalah dosen pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Sultan Adam Banjarmasin. Kemudian advokat dan konsultan hukum, dan saat ini juga beliau direktur utama Benua Institute atau ini konsultan survei, utamanya biasanya berkaitan dengan para calon-calon bupati, wali kota, gubernur yang meminta lembaga-lembaga survei untuk melakukan survei. Mungkin saya tidak membacakan panjang lebar tentang banyak sekali hasil penelitian beliau. Rumah beliau ini banyak rumahnya ya, ada di Telaga Kahuripan di Bogor, Jawa Barat. Kemudian apartemen beliau di Jakarta Pusat dan rumah beliau juga ada di Banjarmasin ya, di Komplek Adi Upaya, Landasan Ulin. Jadi ada 3 tempat beliau. Dan saat ini beliau sedang berada di Banjarmasin. Mungkin itu sekilas berkaitan dengan beliau, dan mohon mungkin saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman. Beliau ini adalah kakak dari Bapak Aminullah. Bapak Aminullah itu salah satu unsur pimpinan PDM di Kutai Timur pada waktu Pak Edward dulu. Waktu itu Pak Aminullah masih beliau bekerja di KPC, sekarang beliau sudah keluar. Jadi beliau ini kakak dari Bapak Aminullah. Jadi kalau kita bertanya Pak Dr. Muhammad ini siapa? Apakah orang Muhammadiyah atau bukan? Sebelum Dr. Muhammad lahir mungkin sudah bapak ibunya bahkan kakek-kakek beliau adalah orang Muhammadiyah. Jangan diragukan Muhammadiyahnya gitu ya. Ya. Mungkin itu sekilas tentang beliau, dan kita pada malam hari ini sebagaimana disinggung oleh Pak Yakub tadi bicara tentang oligarki politik. Seperti kita ketahui banyak disinggung oleh Pak Din Samsudin, oleh para pengamat politik, bahwa memang persoalan yang menjadi krusial demokrasi di Indonesia itu bukan lagi demokrasi murni, karena sudah ditentukan oleh kekuasaan uang dan sebagainya oleh orang yang beruang, sehingga kalaupun misalnya kemarin
Pilpres itu sebenarnya ya harusnya yang menang Prabowo ya artinya karena sudah ada keluar dari keputusan MA, tapi karena ya tadi bisa saja peraturan itu keluar itu belakangan dan itu sudah tidak berfungsi apa-apa lagi. Intinya adalah sepertinya kekuasaan uang luar biasa dalam menghadapi pilkada yang termasuk mungkin di Kutai Timur juga. Untuk selanjutnya sepenuhnya kepada Dr. Muhammad SH M8 kami persilahkan untuk menyampaikan materi ini. Kepada beliau kami persilahkan. Pak, itunya mic-nya di ini dulu. Oke. Halo. Sudah terdengar, sudah terdengar. Dengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah bil imatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat pendek yang berbunyi wa amruhum syura bainahum, dan segala perkara-perkara di antara mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Wa syawirhum fil amri, dan hendaklah mereka saling bermusyawarah untuk membicarakan persoalan dan mencari solusi dari semua persoalan. Kita mengetahui bahwa sepanjang sejarah kepemimpinan politik manusia itu berbagai ideologi, berbagai macam ajaran itu telah dipraktekkan di muka bumi ini. Kita juga harus memahami bahwa nasionalisme atau nation state, negara kebangsaan, itu diciptakan para penjajah dari Eropa untuk menghancurkan kehilafahan yang berkuasa ratusan tahun di dunia ini, mulai dari Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Turki Utsmani di Turki, dinasti Persia, Saljuk, Maharaja Akbar di India, dan raja-raja di seluruh Nusantara. Dulu tidak mengenal apa itu yang disebut dengan negara kebangsaan, di mana kita dikotak-kotakkan oleh satu negara kecil. Nah, saudaraku sekalian, satu hal yang harus benar-benar kita sama-sama pahami, demokrasi itu adanya kan di Yunani. Yunani itu negara kecil, polis. Saat itu demokrasi one person, one vote, one value. Satu orang, satu suara, satu nilai. Itu bisa diterapkan. Tapi lama-lama karena penduduk semakin banyak, masyarakat semakin banyak, akhirnya one person, one vote, one value tidak bisa lagi diterapkan. Lalu disebutlah dengan demokrasi perwakilan. Lalu muncullah ini semua. Nah, saya secara pribadi mengatakan, di dalam perspektif Islam, negara demokrasi yang diterjemahkan kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, itu adalah mustahil. Tidak akan pernah ada dalam fakta, dalam realitas, pemerintahan yang baik itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini aja sudah salah.
Di mana-mana yang namanya para pemimpin itu pasti memiliki kelebihan dibanding yang dipimpin. Di mana-mana saja di dunia, orang yang jadi pemimpin itu orang yang lebih pintar, lebih kuat fisiknya, lebih kaya, lebih sarafnya lebih tangguh. Itulah pemimpin. Nah, di saat sekarang dunia menerapkan demokrasi, maka yang terjadi adalah kekacauan. Orang tidak layak jadi pemimpin, malah jadi pemimpin. Orang tidak layak bicara di depan umum, malah bicara di depan umum. Nah, oligarki di mana letaknya? Oligarki ini adalah segelintir orang, kata Pak Yaakob tadi, betul, yang punya duit banyak, yang punya darah bangsawan, kemungkinan yang punya harta luar biasa, di mana mereka ini mengontrol ekonomi awalnya. Mengontrol ekonomi, mengontrol sosial, lama-lama mengontrol politik. Nah, di Indonesia itu juga sekarang tergiring dikuasai katanya oleh, kalau di Kalimantan Selatan, itu ya grupnya John Lin. Kalau di Kutai Timur, grupnya Bumi Resos. Kalau di Jepang, grupnya Kai Danren. Kalau di Korea Selatan, grupnya Cebol. Kalau di Rusia, hari ini ada kelas oligarki baru sesudah Perestroika dan Glasnost yang menguasai Rusia. Kalau di Amerika sudah lama, yaitu lobi-lobi Yahudi. Nah, dunia hari ini dikuasai oleh oligarki. Makanya itu saya bilang, saya ini mantan KPU Provinsi Kalimantan Selatan ya. Zaman saya masih belum parah banget soal oligarki. Khususnya di KPU se-Indonesia dan terutama di Kalsel atau Kaltim. Tapi hari ini nggak usah ngomong pilkada lagi. Pokoknya siapa saja yang didukung oleh oligarki, kalau di tingkat presiden itu adalah 9 naga kemungkinan. Kalau di tingkat Kalsel itu John Lin Group. Kalau di tingkat Kaltim tadi juga sama, di Kalteng juga grupnya Haji Rashid dan Haji Ruslan. Atau mungkin orang pusat ikut campur. Nah, itulah yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana Islam melihat? Kalau menurut saya, sah-sah aja tuh oligarki itu. Kenapa Islam nggak berkuasa? Ya salah sendiri. Kenapa orang Islam nggak kaya-kaya? Salah sendiri. Kalau kita kaya-kaya, kita seperti Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Cukup berlima aja kita ngomongin kekuasaan. Yang lain kita atur untuk kesejahteraan mereka. Ngapain kita diatur-atur oleh orang lain? Kenapa ada dinasti kerajaan? Itu oligarki. Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, Saljuk, Akbar di India, dan sebagainya. Jadi intinya, jangan berlomba-lomba mengejar kekuasaan, tapi kemudian kita cuma jadi apa? Jadi apa itu namanya? Bukan raja dan menteri, tapi jadi bidak saja kita ini. Apalagi kita kemudian jadi anggota dewan, kita ini dibayari orang, dibayari konglomerat, dibayari orang kaya, lalu tidak ada perjuangan apa-apa yang kita bisa lakukan karena kita berpolitik di bawah kendali orang. Mendingan kita membangun Muhammadiyah, besarkan lagi dunia pendidikan, besarkan lagi universitas. Ini jauh lebih jelas daripada ikut politik tapi kita jadi hamba sahaya orang. Nah, saudara-saudaraku sekalian, soal nepotisme
Misalnya saudara kita, tokoh kita Amin Rais. Kan beliau ini dulu pejuang pemberantas KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang beliau ajak anak-anaknya ke politik semua nih. Ada namanya Mumtaz, ada namanya siapa yang paling tua tuh? Hanafi. Gimana tuh kira-kira melihatnya? Saya terus terang tidak menyalahkan beliau 100% daripada beliau ngasih ke orang-orang lain yang nggak jelas. Mendingan orang yang dididik beliau, anak-anak beliau, karena kelakuannya sama aja semuanya. Jokowi juga kayak gitu, SBY kayak gitu. Mana ada yang kada nepotisme di Indonesia hari ini? Jadi mana ada adalah peluang bupati di Sangatta mendukung Subhan gak ada. Aku mendukung Subhan. Nah, Subhan nih ading kelasku junior aku di IAIN, orang pintar, mengabdi, beribadah kuat, ngapain nunjuk-nunjuk orang yang kada jelas di Kutai Timur? Ya kan? Nah, jadi maksud saya kita tuh jangan ikut-ikutan. Jar orang Banjar tuh menyambati oligarki, salah orang menyalahkan oligarki, salah. Ada salah seberataan. Oligarki itu malah perlu benar di Kutai Timur supaya nang maatur politik di Kutai Timur tuh bubuan Muhammadiyah. Apa caranya? Siapa caranya itu oligarki dah. Siapa? Ngapain kita kan oligarkian juga orang oligarki berataan. Mata sipit semua oligarki. Nah, jadi sama juga kayak kita bicara politik dinasti. Selama tidak diwariskan, boleh aja politik dinasti itu. Ini bertarung kok. Ya kan? Dia bertarung. Ngapain kita membuat menyambati geopolitik dinasti? Nah, jadi saya kira, ya kan, seorang pemikir, seorang intelektual itu tidak larut dalam wacana publik yang menyesatkan. Orang menulis oligarki, 42 kita menyambati. Padahal Islamnya gini oligarki juga punya kawan. Mau kawan Kalimantan ini kita matur. Kaltim, Kalteng, Kalbar. Jangan orang-orang pusat merampok. Mengambil harta kita. Kita makam orang benua. Hendak sekolah aja sakit benar. Beasiswa sambil dijual koran. Nah, ulun di Malaysia 5 tahun dijual koran. Tapi kita jalani aja karena kita hendak meningkatkan diri. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, ulun lawas di politik juga. Ulun wani baampi pegawai negeri, dosen IAIN. Ulun di Golkar pusat, Golkar Kalsel. Takunija kededa orang Golkar sekaltiman tuh nang kada kenal ulun. Mulai Mahyudin sampai dang Sanakan tuh tahu berataan. Karena ulun rancak diminta memberi materi ceramah tentang pengkaderan Partai Golkar. Kutai, Berau, Balikpapan, semua habis sudah diputar. Cuma ya jar Pak Subhan tadi ada sampai ke kampung-kampung. Ya anda kurang di hotel aja itu ceramah boleh itu terus. Tapi sekali mantannya sudah habis terkelilingi. Makanya ulun mengatakan hari ini ulun di umur 54 tetap aja ulun bersuara keras soal politik. Tapi ulun mengabdikan diri sebagai tenaga dosen di Jakarta dan di Banjarmasin. Saya kira ini hanya sekedar pengantar diskusi dari ulun. Ulun berharap banyak masukan-masukan nanti dari para peserta pengajian malam ini tentang memahami oligarki sebagai oligarki politik dalam perspektif Islam. Jadi perspektif Islamnya itu saya mengatakan kalau memang harus oligarki, oligarki wajib malah hukumnya. Ngapain juga kita berkuasa, orang lain yang berkuasa. Kita diatur-atur orang. Nah itu kesadaran itu yang harus muncul. Contoh, ada satu terakhir nih.
Kalau berpender atau berbicara tentang apa pola rekrutmen kepemimpinan terbaik, itu cara Muhammadiyah. Mulai dari muktamar, muswil, musda, muscap, sampai musyawarah ranting ya. Nah, ini model rekrutmen kepemimpinan politik yang paling baik. Nah, saya kira itu. Jadi saya berani membuat statement seperti itu karena kalau one person, one vote, one value seperti di organisasi yang satunya itu penuh dengan money politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, ini vulgar pengajian malam hari ini. Ya, dan kita banyak mendapatkan sekali konsep yang mungkin menjadi beberapa catatan sebelum kita diskusi. Catatan saya yang pertama adalah bahwa oligarki itu tidak selamanya adalah jelek. Jadi tergantung kepada artinya siapa yang megang kekuasaan itu. Semakin kekuasaan itu dipegang oleh yang benar, sekalipun dia misalnya merekrut anaknya kembali untuk berkompetisi, nggak ada masalah gitu kan. Ada beberapa kasus tadi dicontohkan ya sebenarnya oligarki itu sudah terjadi juga. Mulai dari anak-anak petinggi negara yang mengedepankan anaknya untuk jadi pejabat, jadi ketua partai politik, berkompetisi di berbagai perebutan wali kota, gubernur dan sebagainya. Itu sesuatu yang biasa. Yang kedua, kalau tadi dikatakan tadi oligarki itu adalah sesuatu yang salah, tidak sepenuhnya salah. Jadi ini yang menjadi stressing pengajian kita malam hari ini dari sisi perspektif Islam, bahwa justru itu juga terjadi mulai kepemimpinan Rasulullah, para sahabat, ya para tabi'in, tabi'in ketika digunakan istilah khilafah itu sebenarnya adalah oligarki, tapi oligarki yang artinya di bawah sendi-sendi Islam, tanpa ada kecenderungan untuk berdasarkan nafsu dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu sebagai pengantar, dan saya pikir tadi beliau sudah sampaikan, beliau juga seorang dosen yang PNS bisa berhenti gara-gara berkecimpung di dunia politik dan sudah memberikan berbagai macam juga pemikiran, masukan tentang strategi pengembangan sebuah partai, utamanya di Golkar gitu ya. Jadi ini saya pikir stressing yang paling mendasar menurut saya adalah dari pernyataan beliau adalah ternyata kaderisasi yang paling dianggap profesional ya itu adalah malah Muhammadiyah. Meskipun beliau tadi menyatakan tidak menyebut ada organisasi lain, tapi beliau mengatakan artinya di Muhammadiyah itu betul-betul sesuai dengan semangat kita dalam rangka menciptakan manusia yang berkualitas gitu ya, terutama dalam kepemimpinan. Mungkin itu sebagai pengantar. Saya pikir kita harus silahkan bersuara, berkesempatan pada malam hari ini. Rugi rasanya kalau kita tidak berpendapat ya, menyampaikan statement apa yang telah disampaikan beliau, dan kita mari berbeda pandangan juga tidak ada masalah. Saya pikir namanya juga adalah pengajian pada malam hari ini. Silahkan siapa dulu yang mau mulai, jangan sampai dilewatkan ini. Mas Fahrul biasanya cepat ini, silahkan. Izin masuk, Ustaz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi Bapak Dr. Muhammad sebagai narasumber. Istilah oligarki ini pada saat momentum pilkada kembali marak diperbincangkan, Pak. Walaupun pada dasarnya
oligarki benar saja tidak selalu tendensi pada istilah-istilah yang buruk. Dalam Islam misalnya, dalam Al-Maidah ayat 2 itu, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan. Tolong menolong itu bisa juga diartikan sebagai lingkaran oligarki. Lagi-lagi Islam menyikapinya tolong menolong dalam kebaikan. Jadi itu istilahnya oligarki tidak selalu cenderung, saya sepakat dengan Pak Dokter, dengan istilah-istilah yang bertendensi buruk, namun perspektif Islam juga mengisyaratkan bahwa oligarki itu punya kecenderungan baik jika berada pada posisi yang tepat. Barangkali itu Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana ketika lingkaran oligarki ini dalam momentum pilkada berada pada putaran-putaran koalisi yang umumnya mendapatkan stigma yang buruk terhadap salah satu katakanlah partai pendukung, misal kalau dalam momentum pilkada. Bagaimana pandangan Ustaz tentang ini? Terima kasih Ustaz Subhan dan mohon tanggapannya teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Muhammad bisa dengar nggak? Bisa, langsung ke jawab Pak. Boleh langsung jawab aja dulu, boleh supaya nggak lupa. Jadi Pak Fahrul, keyakinan saya sejak dulu sampai sekarang, kekuasaan atau politik atau pemerintahan itu harus dikendalikan oleh orang baik. Jika yang mengendalikan bukan orang baik, maka kehancuran yang terjadi. Mungkin dalam Al-Quran, فَإِذَا سُئِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Jika satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, bukan pada orang baik, bukan pada orang yang tepat, the right person on the right place, ya, maka akan hancur urusan itu. Termasuk Muhammadiyah. Muhammadiyah dikendalikan sama orang brengsek. Habis Muhammadiyah ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya politik itu diisi sama orang baik dan dikendalikan orang baik? Orang yang merasa pengen berjuang di politik dan dia sudah selesai dengan urusan dirinya, ekonomi, sosial, budaya, rumah tangga, sebaiknya orang itu mau menyedekahkan dirinya mengurus orang banyak. Karena mengurus politik atau kekuasaan itu artinya mengurus orang banyak. Nggak bisa karyawan KPC masih digaji, ya kan? Terjun ke politik, kecuali tabungannya banyak sudah kayak Pak Subhane. Ayo ya, terjun ke politik. Nah, yang kedua, karena fakta politik itu sekarang ditentukan oleh para konglomerat, yang mana mereka tuh kalau bergabung disebut dengan oligarki tadi, seperti mereka menjadikan Jokowi gitu kan, maka orang-orang ini harus seperti di Amerika, di Jepang atau di Korea, harus mengidentifikasi siapa generasi terbaik dari setiap sarjana-sarjana yang hebat untuk dijadikan pemimpin politik. Ini jangan sudah tahu jauh orang tuh, maaf katalah kasar, orang tuh bungo dijadikan presiden. Siapa? Orang tuh bungo dijadikan gubernur. Orangnya tukang maksiat dijadikan bupati. Nah ini yang kada pas di Indonesia nih. Mestinya orang-orang sugih itu kita kada sari kinya sugih itu memang takdir Allah
Ada orang kaya, orang setengah kaya, orang miskin, ya kan? Tapi hendaknya mereka itu punya panggilan moral untuk memilih, mencarikan pemimpin terbaik gitu loh. Jangan ini manusia-manusia ada kekaruan. Wah, ini yang berpender banyak di televisi, di medsos. Kita sedih. Mudah-mudahan lah kondisi ini segera berakhir. Nah, itu jawaban saya Pak Fahrul ya. Jadi penjelasan bahwa tolong menolong itu ya memang alal birri wa taqwa. Kada boleh alal ismi wal udwan. Nah, ini ismi wal udwan nih. Tahu aja orangnya kada mampu. Karasinya mengarasi boyang mati orang Banjar tuh. Orang kada jelas. Jadikannya Pak negara lagi. Aduh. Hancur negara nih. Lah. Kira itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Muhammad. Jadi ini kembali lagi ya bahwa artinya ini dalam kontestasi politik itu kita tidak memungkiri adanya orang kaya, tapi artinya orang kaya yang jujur jangan dipersalahkan. Artinya ya, yang kita butuhkan itu artinya orang kaya yang mau membangun bangsa ini, bukan orang kaya yang mau menghancurkan. Memang kalau kita lihat kasus di beberapa kabupaten kota dan provinsi, seperti kasus mungkin di Kalimantan Selatan ya, mestinya ini warga Kalsel itu Pak Ustadz ini milih Dr. Denny Indrayana, jelas itu kan ininya. Tapi malah ya saya kurang paham juga. Semua partai termasuk partai-partai seperti PAN, PKS malah mengerucut kepada tadi kekuasaan John Lennon apa? John Lynn itu ya. Nah, itu yang saya juga tidak habis pikir itu ya. Itu salah satu contoh saja. Baik, yang lain masih ada yang mau ada lagi yang lainnya? Silahkan Pak Yakub. Silahkan yang lainnya, ini mumpung kita ini terbuka sekali pengajiannya, tidak dibatasi dalam pengertian, silahkan berpendapat gitu ya. Atau Pak Aprilianur, Pak Robito, silahkan. Silahkan yang mau ini, mengomentari. Pak Robito ini, Pak Robito. Silahkan Pak Robito. Baik, Assalamualaikum Ustadz Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Dr. Muhammad. Satu pertanyaan saya, apakah ada tuntunan oligarki dalam Islam? Jangan sampai kita sama-sama membenarkan oligarki, ternyata itu hanya sebuah asumsi, tetapi sebenarnya nggak ada tuntunannya. Terima kasih atas jawaban dan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Muhammad, ada nggak tuntunannya oligarki ini dalam Islam ini? Artinya kita bicara konteks tuntunan karena ini artinya sebuah pernyataan. Tentu tadi kita padanannya adalah ada dasar-dasarnya yang harus kita jadikan pijakan. Gimana Pak Muhammad? Kalau bicara adakah tuntunan memahami, menghayati, dan mengamalkan oligarki itu, kalau menurut saya jelas ada, Kak. Kan Pak Yakob aja tadi bilang, Islam itu dari bangun tidur sampai tidur kembali ada tuntunannya. Cuma yang jadi kelemahan kita adalah, apakah kita berhasil mengidentifikasi tuntunan itu menjadi sebuah tuntunan Islam yang komprehensif dan lengkap. Contoh misalnya, saya baru saja pulang dari Jogja mengikuti pelatihan namanya pengobatan akhir zaman. Pengobatan akhir zaman ini adalah pola pengobatan menurut Al-Quran dan hadis yang ditemukan oleh salah satu intelektual kita namanya Haris Al-Mujahid. Beliau dulu di ITB, habis itu ke Eropa, 25 tahun di Eropa. Setelah itu beliau ikut perang mujahidin di Afghanistan. Setelah itu beliau terkena penyakit akibat bom dari pihak Rusia. Nah, sejak itu beliau bertualang selama 16 tahun
meneliti baik itu yang namanya Quran, hadis, maupun ayat-ayat kauniyah, hukum-hukum sunatullah di seluruh dunia. Lalu ketemu beliau satu pola pengobatan Al-Quran yang disimbolkan melalui dua orang tokoh kita, yaitu Nabi Ayub, yaitu orang yang paling sakit di muka bumi, dan disembuhkan dengan ayat Farkut birijlika muqtasalan baridan wa masyraban. Hentakkan kakimu dan mandi air dingin dan minum. Lalu merujuk lagi kepada bagaimana Rasulullah itu menjadi sehat, bahwa ternyata Rasulullah itu memiliki cara berjalan yang membuat beliau tidak pernah sakit seumur hidupnya, kecuali beliau menjelang meninggal dunia. Nah, saya ikut training ini selama 3 hari. Dan saya ketemu ilmunya ini luar biasa. Tinggal saya harus mendalami aja lagi. Nah, sama juga tadi. Siapa di antara kita yang mau mendalami konsep oligarki? Apa tuntunan Al-Quran dan hadis? Kalau ada, pasti ada. Salah satunya yang tadi. Ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu salah satu ayat. Nah, tinggal kita kembangkan itu bagaimana caranya. Nah, saya kira itu ya. Terima kasih. Beliau menyampaikan Pak Rum itu menurut statement beliau ya ada. Artinya kan walaupun mungkin di sini lapangan ijtihadi gitu ya. Artinya merujuk kepada beberapa ayat kemudian dihubungkan ya. Bahwa memang artinya secara bahasa memang oligarki itu sendiri adalah bukan bahasa Islam tentunya ya. Cuma artinya berdasarkan kasus-kasus tertentu kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, memang ada contoh atau mungkin cara kerja yang sebenarnya itu adalah oligarki, tapi oligarki yang artinya dilandasi oleh nilai-nilai etik, nilai-nilai agama itu mungkin begitu. Saya lihat nih ada Pak Anwar Sadat dari Bontang nih. Assalamualaikum Pak Anwar. Ustaz Anwar ini imam besar masjid di PT Badak ini. Assalamualaikum Pak Anwar. Ini nggak tahu nih. Waalaikum, Bang. Ya, silahkan mau menanggapi pengajian malam hari ini dari Bontang tentang oligarki dalam perspektif Islam. Menyimak dulu, Ustaz. Oh gitu, ya baik. Yang lain silahkan. Ya, ini Bang, Rahman. Rahman, silahkan Rahman. Siap. Ya, saya sedikit Assalamualaikum. Ya, sudah dibolehkan ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. Videonya Pak Rahman. Ini lagi ini. Masalahnya suasananya lagi kondisi ruangan Ya, tahu saya ceritakan lah. Ya. Oke, begini Pak. Kalau masalah oligarki ini, kalau apa yang saya baca bahwa awalnya itu kan sekelompok orang menguasai perekonomian. Nah di zaman Rasulullah itu dilawan dengan sistem ekonomi distributif. Jadi pendistribusian, maka dibuatlah Baitul Mal mungkin seperti itu. Pokoknya seperti itulah Baitul Mal. Dan itu didistribusikan kepada yang berhak untuk menerima. Jadi konsep ini, kalau dalam konsep ekonomi, karena awalnya oligarki adalah sebagian kecil orang yang menguasai perekonomian, bahwa Rasulullah itu melawan konsep oligarki itu dalam sistem perekonomian. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa melawannya dengan sistem ekonomi distributif. Pembagian secara tidak ada penguasaan kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang. Tapi bagaimana bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Nah, ditarik ke oligarki politik. Ini agak, kalau dari ekonominya seperti itu dilawan oleh
Rasulullah pada saat itu, berarti dalam sistem politik pun kalau menurut saya pribadi itu bertentangan dengan dengan sistem yang dijalankan oleh Rasulullah pada saat itu. Namun pada kenyataannya hari ini oligarki ini juga memasuki wilayah politik, sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber tadi itu ya, jadilah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk jadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana melawan dengan ini? Melawan oligarki politik ini. Apakah kita harus juga ikut melakukan oligarki dengan tujuan dan niatan yang beda? Karena tujuan dan niatan oligarki yang saat ini sudah mencengkram seluruh dunia Indonesia dan sampai ke tingkat kabupaten saat ini, itu sangat merugikan. Karena mungkin saja ada salah satu kandidat dari pemimpin yang mampu dan memiliki kriteria dan kapabel, tapi dikalahkan oleh oligarki atau pemilik modal tersebut. Jadi secara keseluruhan bahwa penyampaian dari narasumber tadi itu saya masih belum bisa memahami bahwa oligarki politik itu ada tunalnya dalam Islam. Karena kalau kita kembalikan dalam sisi ekonomi, karena awalnya oligarki itu dari sistem ekonomi, segelintir menguasai perekonomian, itu dilawan oleh Rasulullah pada saat itu. Nih saya mencoba mencari literatur tadi ini dan itu saya dapat. Dan itu pun dalam buku Ibnu Khaldun dan Mukaddimah itu ada tadi, saya bisa membahasakan itu bahwa awalnya oligarki itu dari pemberlakuan pertanian secara konvensional kalau tidak salah. Saya tidak terlalu masuk ke situ, tapi hanya tidak begitu sependapat bahwa oligarki itu dalam Islam ada dan bisa dilakukan. Mungkin kita perlu mencari suatu terobosan baru untuk melawan oligarki yang sudah terlanjur berkonotasi tidak baik. Seperti itu. Mungkin itu mudah-mudahan bisa dimengerti, karena saya juga ini masih proses belajar dan saya mencari literatur ini. Dan terima kasih atas materinya, dan tertarik tadi ini untuk ikut karena kebetulan saya suka politik dan juga saya juga ingin supaya Islam ini bisa berpolitik dan bisa menjadi pemimpin. Namun pada kenyataannya saat ini ketika kita melihat garis keindonesiaan bahwa tokoh-tokoh Islam pun dalam politik itu sering berbeda. Bahkan masih mengedepankan ego untuk menduduki satu pucuk pimpinan, misalnya di partai. Masing-masing ingin membuat partai. Terutama tadi ada disebutkan Amin Rais, bagaimana setelah kalah dari kontestasi di Manado itu ingin membentuk partai baru lagi. Nah, bagaimana Islam akan maju ketika elit-elit politiknya sendiri itu mudah untuk terpecah belah. Nah, saat ini harus diakan adalah bagaimana kalau memang oligarki ini bisa, orang-orang Islam yang memiliki kekayaan ini bisa menunjuk satu, dan itu yang dipilih. Tapi itu kayaknya sangat sulit untuk dilakukan saat ini, karena masing-masing punya ego, masing-masing punya keinginan untuk jadi untuk jadi nomor satu, seperti itu.
Terima kasih mungkin itu, karena kalau selalu panjang lebar ini kayaknya ngelantur kemana-mana. Terima kasih atas materinya sangat luar biasa. Tapi secara pemikiran saya tidak begitu sepaham masalahnya, karena saya tarik dari awalnya itu, awal oligarki tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman ini salah satu pengurus partai politik berafiliasi Islam di Kutai Timur. Kalau tidak salah beliau partai politiknya Bulan Bintang kalau salah ya. Dan ini menjadi salah satu pendukung kontestan pilkada di Kutai Timur ya. Meskipun artinya secara kursi belum ada kursi, tapi ya beliau memang seorang politikus yang ada di Kutai Timur. Mungkin itu gimana Pak Dr. Muhammad, ini ada perbedaan sudut pandang dalam memahami makna oligarki, silakan. Pada dasarnya kan saya orang yang tidak pernah berpikir lontaran pendapat saya itu harus disetujui semua orang. Apalagi ini wilayahnya adalah wilayah bukan ayat qot'iyah, ya kan? Bukan ayat-ayat Quran yang sudah pasti, yang karena kalau dibantah lagi nggak bisa. Jadi semua orang bebas saja berpendapat. Bahwa saya diberi kehormatan untuk melontarkan pemikiran, terima kasih banget gitu loh. Saya bisa didengarkan. Yang pasti ini sudah merupakan sunatullah bahwa dari sekian miliar manusia itu paling tinggi 5%, yang mana manusia itu mencapai titik puncak kesuksesannya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, apa saja. Lalu ada sekitar 10-15% yang mana manusia itu menduduki kelas menengah. Sisanya 80% itu manusia itu, masyarakat manusia di seluruh dunia ya, itu terjerumus kepada mereka tidak punya apa-apa, mereka ditindas secara struktural atau non struktural. Yang nggak usah jauh-jauh. Kita bandingkan Kalimantan Selatan dengan Timur aja. Kalau Kalimantan Selatan ini, walaupun banyak juga multinational companies, perusahaan-perusahaan multinasional, tapi di Kalsel ini masih banyak Pak Haji yang melawan dan mereka jadi kaya juga. Haji Sulaiman Habe, Haji Hisam, Haji Ijai. Tapi di Kalimantan Timur, hampir 95% sih menurut saya dikuasai oleh konglomerat internasional dan nasional. Artinya di Kaltim aja kan mampu melawan dominasi oligarki ekonomi. Jauh lebih baik Kalsel. Mohon maaf saya mengatakan itu. Kami di Kalsel masih kecipratan duit ditulakakan umroh oleh Haji Sulaiman Habe. Mau di Kaltim siapa beri? Abu Rijal. Abu Rijalnya sibuk di Jakarta. Saya ini kan anak buahnya Abu Rijal di Golkar. Ya, jadi fenomena dunia 5% orang terkaya, 15% melas menengah, 80% orang tidak berpunya, itu adalah sunatullah. Makanya itu dalam agama Islam, kita didorong untuk membayar zakat. Zakat harta, zakat fitrah, segala macam zakat. Bersedekah, apa saja. Pokoknya orang kaya itu banyak mana istilahnya untuk dimintai duitnya. Sedekah, hibah, hadiah, zakat, apa saja. Sampai ada 8 golongan yang harus kita berikan. Nah karena itu, apa yang disampaikan Saudara Rahman tadi, itu dalam konteks ideal saya setuju Pak. Saya setuju sekali bahwa kita jangan miskin hidupnya. Karena itu saya nih mulai lagi kecil berjual koran, berjual tai sapi agar bisa sekolah sampai ke luar negeri sampai S3, supaya saya jangan meninggalkan anak keturunan saya
dalam kondisi lemah. Malu saya jadi orang Islam. Nah, tapi seberapa banyak orang Islam yang mau berjuang agar hidupnya itu tidak miskin, tidak susah. Kebanyakan ini kan, maaf katalah, money politik di Kaltim itu lebih keras daripada Kalsel. Orang tuh di Kaltim tuh duit modal untuk jadi bupati, wali kota, gubernur itu jauh lebih mahal daripada di Kalsel. Artinya apa? Kaltim itu sarangnya money politik. Apalagi di daerah Kutai Timur. Daerah perusahaan itu tarifnya, standarnya perusahaan. Saya bukan jelek-jelekin Kaltim. Saya tahu Kalimantan ini semuanya. Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kalbar. Mau tahu saya, Kaltara. Duit semua, Pak. Dan kalau bicara duit, pilkada, nggak usah ngomong lah. Idealis-idealis. Mendingan kalau takutan berdosa, diam aja jangan umpat memilih. Karena yalah, siapa sekarang takut? Siapa sekarang yang main duit? Partai kita beli semua. Belum lagi memilih masyarakat memilih kita. Nah, kayak gitu ya. Makasih. Baik, terima kasih luar biasa. Wah, saya tetap membuka ruang kepada yang pendapat yang lain. Diskusinya malam hari ini sangat terbuka sekali. Pak Yakub, mau berpendapat Pak Yakub? Silakan Pak Yakub. Baik, terima kasih ya. Sebenarnya saya mau jadi mustami Pak Subhan ya, karena sudah ngasih pengantar tadi terkait dengan definisi ini oligarki yang secara sederhana. Memang kalau kita berbicara tentang kajian ya sebuah kekuasaan, itu memang tidak ada habisnya Pak. Jadi sekarang kalau saya mengarah pada pembicaraan Ustadz Muhammad yang terakhir, ini sebenarnya sudah, kalau saya melihat sudah mengarah tidak hanya oligarki, tapi ada feodalisme ekonomi terhadap kekuasaan. Jadi oligarki ini di sini mengarah kepada bagaimana feodalis, bagaimana ke ekonomi, gerakan kolonisme itu bisa memberikan pengaruh sehingga feodalnya begitu terasa. Sehingga siapa yang punya bargaining, ini dalam tanda petik ya, saya dalam pengetahuan saya yang cukup awam dan juga bukan politisi dan juga bukan praktisi di lapangan, sekedar mengamati dan juga menerima informasi yang memang terkadang harus banyak tabayunnya gitu. Bagaimana kekuatan uang itu bisa mempengaruhi sebuah keputusan proses daripada proses untuk menentukan seorang pemimpin, misalnya seperti itu. Jadi ini menjadi penting itu. Ketika yang terakhir tadi untuk menjawab dari pertanyaan Saudara Rahman. Rahman ini kan Ketua Perisa ya, Pertahanan Ideologi Syarikat Islam, pengurus partai, kepala sekolah juga. Jadi kalau partai yang nggak dapat kursi wajar, kursi beliau sudah banyak Pak Subhan itu di sekolahan. Jadi ini salah satu ininya ya, saya kira ya guyonan yang mungkin juga tidak perlu dimasukkan ke dalam relung hati kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah sistem kita ini begitu feodal gitu, terutama kekuatan ekonomi, kolonisme terhadap keputusan untuk menentukan siapa pemimpin kita, baik pemimpin langsung eksekutif maupun legislatif untuk check and balance-nya. Saya kira itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Muhammad langsung saja. Ya, kita kan ngerti hukum tata negara ya. Apa yang sekarang berlaku, apa yang sekarang terjadi, ini adalah kesepakatan amandemen Undang-Undang Dasar 45 sampai 5 kali yang dipimpin oleh Bapak Amin Rais sebagai Ketua MPR kala itu, Bapak Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, dan Presidennya Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati. Nah, kesepakatan itu yang sekarang dilaksanakan, Pak. Sekarang kita mau ngerubah nggak? Kalau memungkinkan dirubah untuk menjadi lebih baik, ya rubah aja. Tapi menangkan dulu pemilu. Kursi kita diperbanyak. Kursi umat Islam yang berjuang untuk Islam. Tapi selama misalnya kita kalah terus dalam pemilu,
Lagi-lagi yang terbanyak misalnya suara Golkar, suara PDIP, Gerindra, Demokrat, Nasdem, ya kan? Sementara partai yang berlabel Islam kayak Bulan Bintang itu lolos saja enggak. Kemudian PKS enggak sampai 11%. PAN, PKB, di total semuanya ini paling banyak 20%. Gimana 20% mau mengalahkan 80% dalam sidang-sidang DPR? Nah, kenapa begini? Katanya umat Islam mayoritas. Kenapa umat Islam suaranya dipecah-pecah orang? Saya kenapa masuk Golkar? Karena memang saya realistis. Di Golkar itu semuanya ada, Pak. Iblis, jin, setan, malaikat, manusia, dan semua binatang ada di Golkar itu. Background saya pesantren. YIN, saya kuat betul soal itu. Tapi saya harus masuk partai yang banyak iblisnya, setannya, jinnya, malaikatnya, dan juga seluruh jenis manusia serta segala binatang ada di situ untuk memperkaya wawasan politik saya. Kalau aku masuk partai Bulan Bintang tuh partainya abahku. Abahku Masyumi Bahari. Masuk PKS itu Pebuhan Timur Tengah kawanan 2 seberata. Kan ada pengayaan wawasan, tapi bisa ketemu bebuan iblisnya, nah ini penting. Sehingga kita tahu, oh ternyata berpolitik itu ternyata kekuasaan ini ada semuanya gitu loh. Nah jadi kalau menurut saya kita bisa ubah Pak Yakub. Tapi bagaimana sekarang kita masuk lewat pendidikan politik, menanamkan kesadaran baru kepada generasi sekarang dan ke depan. Agar ketika pemilihan terjadi, yang menang tuh suara kita gitu. Nah kalau itu bisa kita lakukan, ayo monggo. Muhammadiyah kita perkuat, NU kita perkuat. Maka insya Allah, dan ini kan mungkin bicara 5 tahunan, mungkin bisa 100 tahun lagi baru beres. Sesuai harapan kita. Nah saya kira itu aja Pak Yakub, tanggapan saya. Pak Yakub, pandangan dari Pak Muhammad berkaitan dengan ini tadi kenapa ya salah satu termasuk beliau kenapa masuk di Golkar juga, bukan masuk di PKS, di P3, atau di Bulan Bintang ya dan sebagainya dia. Ya, artinya ingin merambah itu kan tantangan yang lebih besar. Yang lain ada yang mau menanggapi lagi silahkan. Saya yang 2 kali pun saya bolehkan saya pikir. Jadi nggak mesti sekali wah saya sudah nggak 2 kali nggak apa-apa saya pikir. Ada lagi, ada Pak Mastip juga ini. Tapi dari tadi nggak aktif Pak Mastip nih. Politisi juga boleh. Ya politisi nih dari partai PKS ini. Atau Pak Agus Riansah nggak ada kelihatan ini ya malam ini ya sibuk kali ya. Karena ada acara Pak Ardiansah malam hari ini. Silahkan, ada yang mau menanggapi Pak Muhadi? Ada lagi? Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang menanggapi. Saya pikir perbedaan pandangan itu sesuatu yang lumrah, yang wajar. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dr. Muhammad bahwa memang beliau sedari awal tidak merancang dan mendesain bahwa pikiran beliau harus diikuti oleh semua teman-teman yang ngaji pada malam hari ini. Jadi perbedaan itu sesuatu yang lumrah dan justru dengan adanya perbedaan ini maka diskusi kita pada malam hari ini sangat hangat sekali. Kalaupun umpamanya tidak ada sedikit perbedaan dengan Rahman misalnya ketika memaknai tentang oligarki, tapi sekali lagi itu sebagaimana dikatakan oleh Pak Muhammad tidak lantas menjadi bahwa kita itu pada malam hari ini kehilangan makna dari sebuah pengajian. Kita sepakat bahwa memang perlu ada pembenahan dalam perpolitikan yang terjadi di dunia ini, khusus adalah Indonesia, di mana memang
peran orang-orang yang punya kelas ekonomi berlebih itu seringkali terjun juga ikut campur di dunia politik, tapi berdampak kepada hal-hal yang negatif. Jadi kebijakan-kebijakan, undang-undang dan sebagainya itu lebih dipengaruhi oleh kekuasaan uang. Itu yang mungkin yang jadi keprihatinan kita bersama ya. Termasuk mungkin undang-undang yang berkaitan dengan Omnibus Law misalnya. Mungkin Pak Muhammad lebih mendalam juga tentang ini. Salah satunya adalah ketika misalnya aturan tentang kontrak karya di perusahaan-perusahaan tambang di Adaru yang punya Erick Thohir, kemudian di Kalimantan Timur KPC yang punya Abu Rizal, dan banyak lagi perusahaan seperti Astra dan sebagainya ya, Sinarmas, yang dengan serta-merta Jokowi melalui undang-undang itu anggota dewan tanpa ada pemberitahuan ke rakyat ya mengesahkan sehingga memperpanjang kontrak karya seperti KPC sampai 20 tahun, dan itu katanya sangat merugikan bagi Indonesia gitu loh. Itu yang menjadi keperhatian kita bersama mungkin Pak Muhammad dan semua teman-teman. Itu saja mungkin pengajian kita pada malam hari ini, dan kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah melalui Majelis Tabligh menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Muhammad yang telah mengajak dan memberi kesempatan kepada warga Muhammadiyah Kutai Timur, Bontang untuk sama-sama berdiskusi membahas persoalan yang sifatnya kekinian seperti yang terjadi pada saat ini. Itu saja, dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua teman-teman, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu juga yang telah ikut di pengajian pada malam hari ini, baik yang live Facebook maupun yang melalui Zoom yang bisa berinteraksi langsung. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini. Sebelum ditutup, ada tambahan, Pak? Ya. Oke. Closing, silakan closing, Pak, silakan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan jauh-jauh dari Banjarbaru untuk memberikan paparan pemikiran tentang oligarki dalam perspektif Islam. Saya mohon maaf, namanya manusia tidak pernah lepas dari salah dan lupa. Jika ada kata-kata saya yang bapak-bapak ibu semua tidak berkenan, karena saya yakin al-ikhtilaf rahmah ya, perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Jangan dijadikan perbedaan pendapat itu untuk saling menghancurkan sesama saudara, apalagi sesama warga Muhammadiyah. Yang kedua, yang ketiga, apa yang dilakukan pimpinan daerah Muhammadiyah Bontang ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Kutai Timur adalah sesuatu yang luar biasa. Kita memang memerlukan, Pak, forum-forum seperti ini. Karena kalau kita tidak saling tukar pikiran, nanti kita bisa terjerumus kepada satu perspektif keliru bertahun-tahun dalam memahami persoalan. Saya juga, walaupun saya pemerasaran, bisa saja saya salah, bisa saja Pak Yaakob benar, Pak Rahman benar, Pak Harul Raji Jami benar, kan? Dan saya akan mengoreksi. Ya, Imam Syafi'i aja ada istilah kaul kodim, kaul jadid. Ada pendapat lama, pendapat baru, kan? Nah, tapi untuk saat ini, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah closing yang saya pikir itu sangat jernih. Artinya beliau tidak
menutup kemungkinan juga akan kalau itu memang nanti di kemudian hari terdapat misalnya kekeliruan, maka beliau akan menarik pernyataan yang menurut beliau saat ini benar. Dan itu tadi meminjam istilah dari Imam Syafi'i ketika beliau di Baghdad, beliau memakai qaul qadim, ya, pendapat-pendapat yang lama yang terdahulu, dan itu sangat berubah total ketika Imam Syafi'i pindah ke sebuah negara yang lebih terbuka seperti Mesir. Maka ada istilah qaul jadid, yakni pendapat-pendapat yang relatif ada pembaharuan, ya. Saya pikir Muhammadiyah juga berpikirnya begitu, ya. Jadi siapapun yang aktif sebagai warga Muhammadiyah, kita harus berpikir yang artinya senantiasa tajdid, ya, memperbaharui persoalan berpikir kita, bahwa ada kita saat ini berpikir misalnya seperti ini, maka ke depan bisa berubah, itu sesuatu yang biasa selama itu bukan merupakan ketentuan yang sifatnya qat'i, ya, yang jelas gitu, ya. Ini lapangan diskusi, lapangan ijtihadiyah, sesuatu yang biasa lah mungkin itu saja. Terima kasih. Kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.